warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 TPB 17B dengan beranggotakan saya sendiri, Debra Caroline Gustianingrum dengan NIM 1214-10046. Anissa Fitriani dengan NIM 1211-60035. Agnes Putri Delima dengan NIM 1211-60031. Lina Saputri dengan NIM 1211-60006. Syakila Syafatriani dengan NIM 1211-60017 dan Yoga Andrianto dengan NIM 1211-60008. Di dalam video ini akan dijelaskan sebuah alat yang kami buat untuk tugas RBL Fisika Dasar, yaitu penerapan hukum Bernoulli pada pompa air tanpa listrik. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Hukum Bernoulli adalah hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Di dalam pembahasan hukum Bernoulli ini akan dibahas beberapa hal, yaitu 1. Fluida, 2. Pompa, 3. Debit air. Fluida dapat disebut juga zat yang dapat mengalir. Fluida digolongkan menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yaitu fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis yaitu fluida dalam keadaan bergerak. Pompa adalah alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk atau suction dengan bagian keluar atau discharge. Dengan kata lain, pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga penggerak menjadi tenaga kinetis kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran. Debit air. Debit air adalah kecepatan aliran zat cair saat melewati jarak penampang persatuan waktu. Debit juga diartikan sebagai kecepatan aliran zat cair melalui penampang berupa sungai, pipa selang, atau sebagainya, dengan satuan debit air yang biasanya digunakan dalam menentukan volume. Aliran fluida mengakibatkan adanya debit air yang merupakan jumlah volume satu fluida yang mengalir melalui penampang tertentu pada selang waktu tertentu. Debit air dapat dihitung dengan persamaan. Pertama, Q sama dengan V per T, dengan Q merupakan debit air dengan satuan meter kubik per second, V merupakan volume dengan satuan meter kubik, T merupakan selang waktu dengan satuan second. Yang kedua, Q sama dengan delta V per delta T sama dengan delta V dikali delta T per delta T menghasilkan A dikali V, dengan A merupakan luas penampang dengan satuan meter kuadrat dan V merupakan laju aliran fluida dengan satuan meter per second. Dari percobaan yang kami lakukan, menjelaskan bagaimana pompa air tanpa listrik dapat bekerja, yaitu ketika air disedot melalui sedotan, maka air akan terpancar ke wadah bening. Lalu, air akan masuk ke dalam botol kembali melalui selang kecil yang terhubung ke wadah bening. Hal ini terjadi karena sistem memanfaatkan tekanan udara yang terdapat di dalam botol. Kelebihan: 1. Dapat digunakan kapan saja. 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan sederhana dan terjangkau. 3. Menghemat listrik. 4. Tidak terpengaruh kebijakan PLN. 5. Pembuatannya sangat mudah. 6. Minim perawatan. Kekurangannya: 1. Debit aliran air lebih kecil. 2. Air di dalam akuarium menjadi lebih kotor. 3. Tidak dapat mengalir secara terus-menerus.
Berikut proses pembuatan alat. Cara membuat: 1. Melubangi botol pada tempat tertentu dengan menggunakan solder. 2. Menggabungkan semua botol dengan menggunakan lem tembak. 3. Memasukkan sedotan dan selang kecil ke dalam botol yang telah dilubangi. 4. Beri lem tembak pada setiap lubang setelah sedotan dan selang kecil dimasukkan ke botol. 5. Kemudian, isi air ke dalam wadah bening dan botol bekas air mineral 1500 ml. Dan yang terakhir, 6. Sedot air melalui sedotan agar air terpancar ke wadah bening.